Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IMK yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kolitis atau bisa disebut radang usus besar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rahayu Muslihah, yang kedua ada saya sendiri Nesya Sevianawati, yang ketiga ada Nica Yuli Sulastyo Gorat, yang keempat ada Sertina Sihotang, dan yang terakhir Gali Sabto Aji. All About Project. Untuk deskripsi, sistem pakar ini berfokus pada bidang kesehatan, bertujuan untuk membantu pasien apakah mempunyai ciri-ciri atau gejala penyakit kolitis atau radang usus besar, dengan metode forward chaining dan certainty factor, tujuan dan sasarannya. Yang pertama, membantu seorang pasien apakah mempunyai ciri-ciri atau gejala menderita kolitis. Yang kedua, membantu peran seorang dokter untuk menganalisa suatu penyakit. Dan yang terakhir, sebagai alternatif untuk menanggulangi inflamasi atau peradangan usus pada pasien. Untuk batasan proyek, yang pertama, aplikasi sistem pakar ini fokus mendeteksi gangguan pada usus. Yang kedua, aplikasi sistem pakar ini fokus pada usus besar atau kolitis. Human factor. Aplikasi ini bisa digunakan oleh pakar dan pasien. Untuk panca indera yang digunakan yaitu penglihatan. Panca indera penglihatan digunakan untuk melihat proses input serta output yang dihasilkan. Yang kedua ada sentuhan. Panca indera sentuhan digunakan untuk melakukan proses input melalui keyboard dan mouse. Dialog dan interface. Di sini admin membuka aplikasi dan akan muncul halaman admin setelah login. Setelah login, admin akan muncul halaman utama. Di situ user akan login dan akan muncul halaman user untuk login dan member baru. Dan bisa langsung memulai mendiagnosa. Setelah mendiagnosa, halaman proses diagnosa suatu penyakit akan muncul. Setelah proses diagnosa, maka hasil dan riwayat diagnosa pasien dan dapat di-print dan bisa dilihat oleh admin. Interactive device. Di sini user akan menginputkan menggunakan mouse yang digunakan untuk memilih dan mengarahkan kursor dan bisa juga menginputkan melalui keyboard yang digunakan untuk menginputkan data. Setelah itu, output akan muncul di layar monitor dan hasil output bisa dilihat langsung oleh user dan juga hasil output bisa di-print dan hasil print akan dilihat oleh user. Ergonomic factor. Yang pertama, aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan pada semua komputer. Yang kedua, aplikasi sistem pakar ini cukup mudah digunakan karena cukup sederhana. Yang ketiga, perangkat keras yang digunakan dalam aplikasi ini adalah monitor, keyboard, mouse, dan printer untuk hasil data. Evaluation. Aplikasi sistem pakar ini masih perlu dikembangkan dari sisi visual. Yang kedua, aplikasi sistem pakar ini juga perlu penambahan beberapa database tentang nama penyakit yang erat kaitannya dengan penyakit kolitis. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.